مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabih al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada hari ini di tengah kesibukan kita masing-masing, kita tetap mendapatkan anugerah Allah, nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita sekalian. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terutama kali ini nikmat iman, sehingga kita dapat datang memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu datang menunaikan rangkaian ibadah salat. Demikian pula salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita, Nabi yang kita cintai dan insya Allah mencintai kita, Nabi yang diutus ke muka bumi ini untuk mengantarkan atau mendapatkan ajaran yang datangnya atau yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kepada kita sekalian umat manusia ini, siapapun yang berusaha menjalankan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka insya Allah hidupnya selamat di dunia sampai di akhirat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, khatib ingin kembali berwasiat kepada kita sekalian, terutama kepada pribadi khatib. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang menjadi bekal yang terbaik bagi kita sekalian. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, karena
sesungguhnya bekal yang terbaik itu adalah takwa. Sekaitan dengan itu jamaah umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka topik khutbah kita kali ini adalah menyambut keberkahan Ramadan. Insyaallah sebentar sore ini pemerintah kita melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menugaskan di beberapa kalangan di beberapa titik untuk melakukan ru'yatul hilal, dan kemudian sesudah itu dilanjutkan dengan sidang isbat untuk menentukan datangnya atau jatuhnya tanggal 1 Ramadan atau akhir bulan Syawal. Tetapi berdasarkan informasi yang telah kita dapatkan, hari ini semangat atau persiapan umat Islam yang bulan Ramadan telah berada pada hari yang terakhir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia, khususnya kita umat Islam ini, yaitu adanya waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu waktu yang dimuliakan itu adalah bulan suci Ramadan. Maka itulah sebabnya sejak bulan Rajab kita sekalian telah diminta untuk mempersiapkan diri menyambut sesungguhnya bulan suci Ramadan. Jadi 2 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan itu kita telah diminta untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, mengharapkan berkahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Bayangkan bulan Ramadan sebagai tamunya Allah kepada kita sekalian. Itu Rasulullah SAW telah mewanti-wanti kepada kita supaya kita bersiap-siap 2 bulan sebelumnya menyambut bulan suci Ramadan tersebut. Sehingga doa yang senantiasa dipanjatkan kepada kita itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Berikan aku keberkahan-Mu ya Allah di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Dan pertemukan aku ya Allah, pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Apa makna yang dapat dipetik dari doa yang diajukan kepada kita ini? Sesungguhnya bahwa kalau 2 bulan ini kita mendapatkan berkahnya Allah, kita mendapatkan rahmatnya Allah, kita dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah bulan Ramadan itu adalah bulan yang akan mendatangkan rahmat yang luar biasa bagi kita sekalian. Makanya rugi rasanya kita memasuki bulan suci Ramadan kalau kita tidak maksimal atau memaksimalkan diri untuk menunaikan atau menjalankan rangkaian ibadah yang ada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kemuliaan bulan suci Ramadan tersebut yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Di antaranya adalah pahala atau amal kebajikan yang kita laksanakan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sunnah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan pahalanya sama dengan ibadah wajib di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita perbanyak ibadah-ibadah atau amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan. Karena orang yang tidak memanfaatkan atau menjalankan ibadah-ibadah sunnah yang diberi ganjaran sama dengan pahala wajib di bulan suci Ramadan, maka rugilah rasanya kepada kita sekalian. Kemudian yang kedua adalah kita sekalian umat Islam yang menjalankan rangkaian ibadah Ramadan dengan baik, martabatnya, derajatnya, harkat martabatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kenapa kewajiban berpuasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba
Kenapa kewajiban berpuasa itu yang diwajibkan kepada kita diperuntukkan dan dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Apa kemuliaan yang akan diberikan, apa keistimewaan yang akan didapatkan oleh umat Islam, oleh umat manusia ini yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa sekali Bapak-bapak saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Kalau misalnya seperti kita ada masalah, ada problema yang kita hadapi, lalu kemudian bagi orang yang bertakwa itu memang diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu diberi jalan keluar. Dia akan selalu diberi solusi dari problema kehidupan yang dihadapinya. Dan siapa di antara kita umat manusia ini yang tidak memiliki atau tidak diperhadapkan dengan masalah di dalam kehidupan kita ini? Ada orang yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik, dengan tenang. Ada orang yang setengah mati bisa menyelesaikan masalah, dan ada orang yang sepertinya tidak bisa menyelesaikan masalah. Maka terkadang ada orang yang mengakhiri hidupnya karena problema yang dihadapinya sepertinya dia tidak bisa lagi cari atau selesai. Tetapi bagi kita, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka insya Allah akan diberikan solusi yang terbaik bagi kita karena problema kehidupan yang dihadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan juga jaminannya Allah bagi orang yang bertakwa itu adalah dia akan dianugerahi rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Itulah sebabnya Bapak-bapak saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Allah mewajibkan kita puasa di bulan suci Ramadan untuk dimaksudkan supaya kita meraih predikat takwa. Karena kalau bertakwa insya Allah itu akan mendapatkan kemudahan di dalam kehidupan hidupnya. Dan memang Allah seperti yang disebutkan tadi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ternyata bekal yang terbaik yang perlu kita persiapkan adalah bekal takwa. Boleh kita mendapatkan pangkat jabatan yang tinggi, boleh kita meraih kekayaan yang banyak, tetapi semua itu diperuntukkan dalam nuansa meraih ketakwaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pentingnya takwa ini Bapak-bapak saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, sehingga khatib di setiap Jumat selalu berwasiat. Dan ini menjadi rukun khutbah. Tidak sah khutbah kalau tidak ada wasiat ketakwaan yang disampaikan oleh Allah. Begitu pentingnya takwa ini Bapak-bapak saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Makanya memasuki bulan suci Ramadan mungkin besok atau lusa, maka bagi kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan la'allakum tattaqun, predikat takwa yang dijanjikan, yang diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini akan kita peroleh, akan kita raih. Yang kedua Bapak-bapak saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelebihan yang akan kita raih di bulan suci Ramadan itu, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Tentu ada prasyarat, ada syarat yang harus kita penuhi. Sesungguhnya syarat ini tidak terlalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan atas dasar iman dan ikhlas semata mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, seluruh dosa-dosanya yang dilewati diampuni oleh Allah. Makanya Bapak-bapak saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi bagi kita sekalian manfaatkan bulan suci Ramadan ini yang insya Allah mudah-mudahan Allah menyampaikan kita, mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Walaupun hari ini mungkin hari terakhir Bapak-bapak saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, tapi belum tentu semua orang akan bisa mendapatkan atau menemukan bulan suci Ramadan. Tadi subuh di beberapa masjid mungkin kita mendapatkan pengumuman, mendengarkan pengumuman Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata menyambut hari-hari terakhir di bulan Syawal, menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Allah telah memanggil
Mungkin juga ada saudara-saudara kita yang lain yang saat ini sementara terlanjur sakit atau tertimpa penyakit yang tidak memungkinkan maksimal menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Maka bersyukurlah kita bapak-bapak saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan tahun ini, dan kemudian kita memanfaatkannya dengan memperbanyak, bersungguh-sungguh menjalankan rangkaian ibadah di dalamnya. Kemarin RRT tanya kepada saya, bagaimana itu caranya Ustaz? Kenapa selama ini semangat umat Islam itu menunaikan rangkaian ibadah Ramadan itu sepertinya panas-panasnya itu di awal-awal Ramadan saja. Tadi malam waktu saya memberikan pengajian di salah satu masjid, saya tanya, cukup besar juga masjid, bagaimana jemaah di sini Ustaz kalau awal Ramadan? Dia bilang penuh ini masjid. Kalau sudah pertengahan, sudah mulai juga setengah-setengah isinya masjid. Kalau sudah akhir-akhir, ternyata di akhir sisa satu Ustaz. Dan saya katakan, mungkin orang yang meraih predikat takwa yang akan dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mempertahankan atau istiqamah mempertahankan semangatnya menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bapak-bapak saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisa umur yang diberikan, yang masih ada kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini kita 68 barangkali mari kita manfaatkan. Mana tahu bulan Ramadan yang akan kita jalani besok merupakan bulan yang atau Ramadan yang terakhir. Maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya sebelum penyesalan nanti di hari kemudian begitu dihamparkan di hadapan kita kelebihan-kelebihan keutamaan bulan suci Ramadan, pahala yang kita dapat. Andai kita tahu semakin kita akan rugi rasanya menjalankan rangkaian seluruh rangkaian bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa sampaikan dari mudah-mudahan insyaallah menjadi renungan bagi kita sekalian. Mari kita lebih mengutamakan semangatnya Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, bukan dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya adalah dunia. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim. Alhamdulillah hamdan kama amalu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahu lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Akramul awwalin wal akhirin. Al-maqbul rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahu min at-tabi'in. Salatan daimatan min dawami samawati wal ardi. Amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadir. Allahumma rabbana ighfir lana
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا